Ya, lo gengs. Nah, ini view-nya piye iki? BTW aku belum mencet kamera, tapi kok kamera udah mencet sendiri ya? Ada yang mencet? Gak tahu. Serius ya, serius ya. Karena kalian tahu sendiri di bengkel saya ini rada tanda kutip ya. Oke, lanjut saja ke apa? Pembahasan yang banyak menuai di pertanyaan tiap harinya di saya ya. Mas, aku sudah upgrade kirian, tapi kok motor malah jadi pelan, pelan, gerung, terus susah jalan. Ada lagi yang paling parah fatal itu ketika butuh untuk momentum kita untuk menyalip, mau menyalip kendaraan gitu, misal ini bis, kita mau menyalip gitu, overtake gitu, itu malah mesin hanya meraung, selak keburu ketabrak dari sini. Nah, terus yang lain lagi, waktu sampai tikungan butuh hentakan itu dia feelingnya harus langsung set gitu, digas malah gereng doang, alhasil malah rada gimana gitu. Itu kenapa? Padahal kan kita kan niatnya upgrade kan untuk menambah sebuah tenaga motor, untuk ya apa ya, untuk membuat motor itu lebih bertenaga dan lebih enak ya, kasarnya tanda kutip. Kita itu pengen motor kita tuh lebih hebat daripada biasanya ya, lebih more power. Tapi kenapa malah drop? Ya itu ada banyak penyebabnya. Yang pasti yang bikin tenaga motor banyak hilang atau merubah karakteristik jadi dari motor itu, ketika akselerasi atau deselerasi gitu jadi gerung atau gimana gitu, itu biasanya dia mainnya di PRCVT. Nah, kalau mainnya di kok PRCVT, persentri, mohon maaf persentri. Kalau misalnya kalian mengganti persentri ini, mengganti persentri ini ya, ini biar lebih enak gimana? Ini, aku agak gini ya. Nah, persentri ini kalau diganti ke yang lebih keras daripada standarnya, itu biasanya kita butuh RPM tinggi lagi untuk dia tuh bisa mekar. Tapi kalau misalnya standar ya standar aja, halus, nyaman, lebih apa ya, sinkron ke motor. Tapi kalau sudah diganti yang kayak yang di atas itu TDR yang 1500, bahkan apa yang 2000, wah itu yang kalau untuk hanya sebatas gerung-gerungan ya silahkan. Tapi kalau gerung tanpa knalpot brong ya tetap kurang kurang syahdu ya. Paling enak tuh kalau misalnya anak-anak sini itu ngeraciknya itu versi VT 1500 atau ada yang nekat pakai 2000 per CVT nya enggak yang itu ya, yang 1000 itu enggak, tapi yang 1500 tambah bearing seater. Nah itu gerumnya itu rada dapat, terus tambah lagi apa, knalpotnya sudah di brong itu oke. Tapi kan sekarang baru pada buronan ya pakai knalpot brong itu ya. Ya ibaratnya sebuah tindak kriminal lah ya kalau pakai knalpot brong di saat ini tanggal 23 Januari 2023 ya. Itu ya, mungkin video ini bisa jadi kenangan ya kalau ditonton setahun 2 tahun lagi, yang mana ya knalpot brong baru dilirik, baru dicari-cari bahwa itu sebuah pelanggaran yang keras ya gitu. Nah, kalau misalnya kalian mengganti ini per ini, itu biasanya ngerubah yaitu banyak lah. Gimana mas kalau ganti per CVT itu, misalnya beda, nggak harus 1500 dah 1000, apakah gerung? Itu nggak begitu gerung ya, hanya berasa lebih ngedem sedikit, lebih alot sedikit motornya, perlu gas rada dalam lagi gitu. Nah tapi mas, apakah misalnya ganti per CVT itu yang 1000 itu, terus nggak yang 1000 ya 1500, terus dikombinasikan dengan roller ringan, itu apakah memang betul bikin gas lebih harus meraung dulu, RPM harus kelihatan naik dulu? Itu kalau yang saya racik iya ya, soalnya kalau di saya di Praps Geres itu
berbeda daripada yang komen di komentar video-video saya, bahwa kalau saya ya hasil riset saya sendiri itu roller ringan itu akan lebih susah untuk naik, dalam artian naik di puli itu gini. Nah naik itu sampai gini. Nah ini susah, lebih susah daripada roller berat. Jadi butuh tenaga atau raungan mesin yang lebih untuk bisa menerbangkan roller ini sampai ke ujung atau naik. Alhasil kita butuh RPM lebih. Kalau motornya standar RPM lebih, terlalu ber-RPM lebih terus, yang gereng-gereng doang. Kecuali sudah ada perubahan di sektor angin masuk angin keluar, bagian headnya mesin, bagian bor pistonnya itu diperbesar, injektor diborosin, flow-nya juga dibaikin, itu naiknya RPM itu setimpal dengan power yang ngerasain, kayak di PCX saya lah, itu seperti itu. Nah, kok kamu nggak main kirian mas? Kok nggak main kirian, nggak main mesin mas? Daya aku tak taruh di bengkel satunya, soalnya nggak ada waktu. Nah sekarang paket kirian alhamdulillah udah laku. Tapi saya kalau siang pagi, siang sore itu di kantor, ya gimana mau main mesin mas? PCX saya aja nggak tahu itu udah 2024, hampir habis Januari, saya belum pernah pegang PCX saya. Ya wes lah, besok cobalah. Eman-eman juga sih. Mau nonton minggu depan kita main PCX ya. Oke, janji pada diri sendiri minggu depan main PCX. Oke. Nanti kalau udah kesambi kerjaan lain udah lupa lagi. Soalnya dari kemarin mau ngeracik-racik, ini pulaan pul ini sekalian pulaan 20 ya ini. Sisa ini tak pajang buat estetika dulu ya sementara. Capek bos. Karena ya aku males naik monoton nih. Ya memang di online kemarin baru laku berapa kemarin? 3 kalau nggak salah itu, tapi udah cepat. Aslinya tuh 8 itu. 8. Yang lain pada cancel karena ada yang pertama, kalau yang saya itu buat PC, dia beli paket saya yang trek panjang long trek itu buat Vario 125 LED 2023. Nah, yang saya tangkap dari Vario LED terbaru ini 125 terbaru ini, itu dia mungkin pastinya ada, nggak mungkin, pastinya ada perbedaan di gearboxnya daripada yang KZR atau yang LED 2017, karena kayak torsi itu melimpah di bawah. Kalau biasanya ya, kalau yang saya racik itu yang pada orang-orang suka tuh, kalau torsi enak di bawah itu rada diringanin rollernya gitu. Bedanya kalau PCX saya itu stang pistonnya udah saya ganti juga. Terus kemarin saya suruh ngerjain teman saya itu yang di belakang SMP itu, kayaknya papas blok juga itu, soalnya agak pendek itu, kayaknya udah lama banget itu. Alhamdulillah ya, aku nggak minta ambrol, tapi dari 2021 efek corona gabut, pas setelah nikah itu ngebur up 64, buring tipis, terus headnya itu nokennya custom sendiri, per klepnya itu saya pakai Shogun, terus klepnya itu pakai BRT kalau nggak salah 3226 kalau nggak salah itu untuk ukuran blok yang itu kalau orang Jawa itu blok klepnya itu loh, yang tujuan klepnya itu saya rubah sudut atau cekeh ya gitu. Aku kalau sampai situ itu masih belum begitu paham istilah-istilahnya ya, cuman kalau ketika mulai Rene yo dayal bareng kurang piye kak karakteristiknya, ya wis tak rono misalnya gitu. Misalnya di tempat dia ada alat itu itu yang buat ngastem noken as itu. Nah ini aslinya ini terlalu kejam ini, jadinya tuh kayak raungannya kayak terlalu nemen ya. Terus kemarin karena kalau pakai ecu standar kita mapping itu rada kayak kurang sip, jadi saya coba pakai BRT dulu. Nanti kalau udah BRT baru pengen ke eraser. Tapi
Jangankan untuk beli RSR, ngapain beli RSR, orang beli BRT aja nggak pernah dipakai motornya. Nah iya, udahlah buat pecek nanti kita bahas lagi. Oke, jadi kalau di apa yang motor jadi malah berasa downgrade ya karena itu. Lalu Persentri ini pakainya apa mas? Pakai 1000 rpm, itu enak buat ngebut. Kalau misalnya kalian motornya standar, itu jatuhnya ketika putaran atas itu dia banyak meraungnya, kecuali treknya agak turun. Biasanya gini, ada kemarin oknum bocil nih ya nggak bocil sih, anak SMA komen di grup saya, ternyata orang situ. Kalau mungkin yang orang Magelang tahu itu daerah Palbapang Mungkit. Nah itu, aku nganu kok mas, ganti Perse VT ini 1000 sama pakai persennya 1000, wah enak buat jalan kenceng, tambah kenceng tambah enak. Ya iya, dia ngetesnya dari jalan Palbapang Mungkit itu, pertigaan apa yang ada singanya itu ke arah Candi Mendut, kan turunan. Ya jelas kenceng. Tak tanya, naikmu gimana? Ya kan munggah mas, jawabannya gitu. Kepenak apa ora, padha ora midune apa enggak? Dia malah kayak ngelemparin ke isu yang lain. Ya jadi gitu ya. Jadi misalnya ada yang bilang, wah pakai ini RPM tambah enak, tambah gini, mungkin itu track di tempat dia agak menurun. Nah kalau misalnya kalau misalnya saya tanya nyeting CVT, itu orangnya tak suruh dari Palembang turun dulu ke ya daerah-daerah, kalau Kabupaten Magelang tuh deket-deket itu Borobudur Silver. Nah ketika Borobudur Silver arah dari Palembang ke Candi Mendut itu, saya suruh ke utara, itu enak buat ngebut enggak. Kalau misalnya dia mau lagi dari Candi Mendut sampai ke Pasarikan Kerajaan, itu rada naik sedikit. Nah itu potensi motormu keluar beneran enggak kalau pakai spare part kayak gini gitu. Nah kamu gimana tuh mas, jual kayak gini malah ngujat sendiri? Saya nggak ngujat, jadi saya tuh pengennya tuh kayak kalian tuh yo ngerti ini loh, efek-efeknya tuh ngerti. Jadi saya tuh bukan bakul yang bakul, tapi yo misalnya aku main kesel kerja di kantor, terus malam buka di sini, pas anak gak rewel ya saya buka. Dalam artian rewel tuh anak saya cuma pengen main gitu ya. Nah itu ya udah sini yuk pada main gitu. Nah jadi tak midun ke ya. Nah jadi saya tuh bukan yang tipe-tipe saklek bengkel lah ya gitu. Jadi kalau kalian pengen apapun ini resikonya apa mas, ini apa, gak usah beli ini mas, ini kurang cocok, saya pasti gitu ya. Saya orangnya lebih jelas kayak gitu sih. Terus mas misalnya nggak mau ribet masalah kirian, aku pengennya cuman enak enteng aja buat gas-gasan, ya sama budgetnya 200.000, apa sliding roller, sudah itu aja. Roller pun balik mas, masangnya bener nggak? Bener mas, tapi masih balik. Tutup rumah rollernya itu ada yang tajam nggak, ada yang ledak peang nggak, karena itu juga ngaruh. Terus mas bagian ini jalur rollernya ini juga ngaruh, jalur roller ini juga ngaruh. Nah maka dari itu kalau sliding roller perlu perfect ya, perlu produk sedikit lebih perfect untuk terciptanya sebuah fungsi gitu. Lanjut lagi mas, misalnya Persentri 1000 ini terus kasih Persentri 1000 dari Daytona, itu gimana mas, kenceng nggak? Kalau misalnya kalian pengen ngerasain kayak apa ya, kayak motor tuh nyampe ke peak power teng gitu dengan cara main urut gasnya gini sih, mungkin saya bilang iya, karena itu berdasarkan feeling pribadi ya. Ya aku tuh mau ngomong tapi wah enggak mas, ini kayak gini ya. Pasti setiap orang punya stigmanya sendiri ketika menjelaskan ya, bahwasanya mereka tuh punya sudut pandang nilai sendiri. Ngene iki banter gua aku, sedangkan yang si B burung orang mas, ngene iki tetap kurang iki. Nanti si C masuk lagi, nanti si D perusuh, wah enggak, pakai yang 3000 rpm itu sangat kencang, 200 km per jam nyampe. Wah itu biasanya kayak gitu kalau di tongkrongan anak-anak gitu biasanya ya. Nah lanjut mas, sebenarnya itu kalau pakai per yang keras, yang kerasnya per CVT 1500 itu enak enggak buat kencang. Nah ketika pakai per 1500 itu ada yang bilang di komentar saya,
beberapa kali ya saya juga bingung itu, akhirnya saya searching, oh saya tahu dia juga YouTuber lain itu mengatakan kalau yang komen ya, ini yang komen mengatakan bahwa kata si Davizioso Andrea Davizioso, enggak tuh Andrea gitu, yang itu kalau nggak salah itu ya, mohon maaf, itu katanya pakai Persevite 1000 rpm, ini pakai ini versi 1000 rpm 1500 rpm ini enak buat top speed jos, buat top speed mantap, selama motor kalian itu nggak tentu juga, misalnya cuma di bore up tapi headnya standar, yang gue apa mas, buang-buang duit. Kecuali kalian bore up cari piston yang lebih besar, tapi kalian juga bisa pintar cari berat piston yang lebih ringan. Nah itu baru iso ya, iso apa mas, iso banter, maksudnya nggak pakai ini. Nah kalau pakai ini tuh sebatas bagi saya pribadi ini ya variasi. Lalu fungsinya ini apa mas? Ini kalau misalnya dipadukan dengan knalpot bronc itu lebih kayak merawangnya tuh lebih kayak orgasme gitu ya. Nah gitu. Jadi peruntukannya enaknya apa mas? Ketika ditarik gas itu dia antara 50 sampai 90 nya itu misal varian 50 ya itu syahdu, tapi ketika udah mencapai 100 itu udah agak alot. Karena kenapa? Karena gini, ini ketika ini kan di sini toh, nah ini di sini terus ini diapit kampas ganda, sini kampas ganda plek. Nah ketika ini apa akselerasi, terus ketika mau apa sampai ke RPM atas atau kita sebut top speed itu kan benggang kayak gini ya, benggang kayak gini tuh dia harus bisa, mesin itu harus bisa mau mentransfer tenaga sehingga per ini harus mengkeret itu gini loh, mengkeret tuh apa bahasa Indonesianya apa saya ngerti, jadi tertekan lah ya, menekan gini kaci kurang tenan. Nah gini, wah jangkrik loro, duh tajam ternyata, terlalu asik ngevlog. Wah berdarah guys, uraklah lebay banget. Nah kurang lebih kayak gitu. Ini untuk menekannya tuh lebih susah daripada si ini yang saya udah remake lagi. Loh mas, kamu tuh Praps Garage tuh kok nge-remake semua? Poli ini di remake, Persevite di remake, terus iki sing terbaru iki di remake lagi, bahannya keras tapi dia asbestos. Nah ini piye meneh mas, kamu gimana lagi, terus tambah lagi. Ini saya baru suka-suka apa, memberikan sebuah inovasi kirian baru ya, baru di Muntilan maksudnya. Terus ini kartelan lurus. Nah ini kamu jiplak ini mas, enggak jiplak ya, ini aku pengen kayak gini tapi udah dari lama, tapi keburu proper yang pakai. Aku pengen kayak gini kayak lama sebetulnya, tapi yang apa lembut aja lah, soalnya apa ya, terus juga banyak lupanya ya gitulah. Monggo kalau mau dicap niru proper. Kok nggak di ini mas, kok nggak dibanyakin lubang-lubangnya? Aku takut nganu mas, takut nggak balance mas, karena namanya tetap di lubang-lubangi banyak, beratnya nggak balance tuh. Tetap takutnya kalau nanti gedek ini nanti di as, seloncong asnya itu kadang bikin lakarnya cepat rusak. Ini loh maksudnya, ini loh, ini jadi kondel-kondel, ini kondel-kondel kayak gini, kotar-kater kalau orang Jawa, atau kotar-kater. Nah itu jadi gitu ya, semua ada klausulnya. Ketika tadi itu susah menekan, itu butuh RPM yang lebih lagi buat menekan. Nah ketika RPM kelebihan sedangkan mesin kalian standar, zongnya gimana? Sudah lebih dari apa ya istilahnya, melebihi over putaran mesinnya, transmisinya masih belum work it 100%. Alhasil ngeden doang. Nah
lalu gimana mas kalau di Prapes Geres? Kalau saya pasti nyaraninya PCT standar aja. Kalau mau di sini pakai per custom saya panasin, saya tarik. Nanti bengong mas, enggak. Ini tetap lempeng. Ya. Ini per original Vario 150, tapi panjangnya kayak PCX CBU apa PCX Thailand ya. Ini PCX Thailand. Ini tak tarik hampir menyerupai. Kamu orwet banget mas soal kirian. Nah, kirian itu ya itu bagi saya kirian itu seni gerah polo ya. Kalau orang Jawa pasti tahu seni gerah polo. Nah itu jadi kalau mau yang aman-aman aja ya standar SOP. Bahkan di bengkel resmi aja Vario 150 ganti rollernya PCX 150 itu sudah termasuk modifikasi ya. Jadi gitu. Ini mohon maaf kalau saya jadi ngalor ngidul karena saya juga pengen cerita-cerita ya. Udah lama gak ngevlog. Lanjut mas, bagaimana lagi soal itu tadi kan transfer tenaga, terus ini itu. Bagaimana dengan Vibel pakai ori aja sudah. Kalau nggak coba cari Mitsubishi. Jam 12 guys, ngantuk. Nah terus apalagi ya? Apalagi itu tadi Anggap marai lali. Oh iya, soal kampas ganda. Nah, kampas ganda di sini biasanya kalau yang pada kalau upgrade itu biasanya misalnya kita ambil contoh yang banyak di Magelang Muntilan ini Vario 150 itu jadi bahan buat pengen upgrade full. Itu malah pakainya PRCVT 1000, Persentri 1000, kampas ganda NMAX yang lebih panjang atau Daytona itu yang lebih panjang itu Daytona itu. Nah, ya itu yang lebih panjang. Berharap ngapa aku bola-bali. Berharap motornya itu pengen lebih kencang. Nah, itu sebuah pemahaman yang kurang tepat ya menurut saya, karena kalau pengen kencang itu memang betul kampas ganda harus masih tebal, tapi tidak panjang-panjang banget. Sestandarnya itu panjangnya se-Honda. Sebentar tak minum ya, ngantuk ya. Ini mohon maaf ya kalau dari tadi ada suara gruk itu suara kipas angin. Karena kalau nggak pakai kipas angin gerah juga ya. Jadi mohon maaf kalau ada suara kipas angin. Lanjut, kampas ganda kalau terlalu panjang itu malah bikin top speednya agak kurang, nafasnya itu agak berkurang dari mesin yang harusnya tuh dia terpanjang masih mampu untuk melaju, tapi dia udah ke-stuck. Namun kelebihannya kampas ganda panjang itu dia enak untuk akselerasi. Gitu. Itu sedikit bocoran dari settingan saya. Lalu gimana mas, misalnya kita tuh upgrade yang jadi salah pemahaman di masyarakat umum adalah ketika pengen upgrade tapi mereka nggak tahu arah tujuannya pengen apa, pengen enak untuk angkatan atau akselerasi, atau pengen buat trek panjang atau laju, istilahnya itu laju, bukan lebih sedikit untuk stop and go. Kalian harus tentuin itu. Kalau misalnya untuk top speed ya racikannya beda, tapi untuk akselerasi yang pengennya agak kasar, agak halus, ya silahkan pakai ini. Nah. Tapi ya nggak enak juga tuh, masuk ngantor ibu ke pasar kok gerung-gerung. Terus terakhir itu puli depan. Nah kembali ke tadi, roller yang mudah terlempar lagi itu gimana mas? Oke, kita bahas ya. Oke. Jadi menurutmu gimana mas? Roller ini lebih enaknya pakai yang berat atau yang ringan? Karena kok katamu aneh mas. Yang mana anehnya ini, kenapa roller ringan malah susah terlempar, sedangkan roller berat malah mudah terlempar? Kalau saya sih gini ya, ketika roller ringan dia kan dimuter di sini, di crankcase dia muter di crankcase muter, kita alokasikan muternya di sini ya, ini muter.
Nah ketika dia mau ngelempar sini, karena ini rollernya ringan, itu dia lebih butuh putaran lebih, kayak berarti kita butuh tenaga muter. Nah gitu tuh harus berotot, itu harus lebih kenceng. Nanti kalian slow motion sendiri ya, aku nggak pakai edit-editan karena lagi males. Ya lagi males ngedit. Ini roller siji neng di guys, di bawah kok tipe rambut tuh. Orang tipe. Ya udahlah pakai 5 dulu. Nah, mau ngembangnya ini dia harus berenergi dulu. Energi ini dari mana ini? Saya nggak pakai bahasa fisika ya. Saya lebih suka pakai bahasa umum aja karena saya juga kurang pandai dalam berbahasa seperti itu. Jadi kalau ini ketika diputar gini, ini butuh tenaga lebih agar ini kelempar naik. Alhasil pakai roller ringan biasanya dia lebih meraung motornya, lebih ber-RPM lebih tinggi. Oh enggak mas, motorku pakai roller ringan tapi digas sedikit aja udah langsung jalan. Nah itu aku belum pernah nemu settingan itu. Kalau misalnya kalian pengen gas sedikit saja langsung jalan, itu bisa pakai persentri KVB yang Zaloyo, kampas ganda NMAX yang masih tebal, persentri CVT yang sedengan, roller standar itu enak kayak Vario saya gitu. Nah berbedanya kalau kita kasih roller berat. Misalnya roller berat, kita ambil contoh 2 ya. Ini kalau standar secara SOP pabrikan memang naruhnya gini ya, karena ini untuk stopper. Nah ketika putaran roller puli gini, putaran puli gini, nah ini tuh ini sebagai tumpuan di sini. Kalau isi dibalik sini jadi di bawah. Nah gitu emang mutah kabeh. Nah jadi misalnya muter secara sekilas lebih enak lemparannya ini. Karena kenapa? Kalau misalnya roller berat dia mudah kelempar. Kayak misalnya kita diputar-putar gini, kalau roller barangnya ringan kan kita butuh tenaga yang besar. Tapi kalau misalnya ini berat, putar-putar gini, dia udah langsung keputar. Ditali gitu loh, misalnya ini ditali. Gitu. Jadi kalau bagi saya, ketika pakai roller yang berat, sistem motor bekerja itu tidak meraung, dia lebih stabil, bukanya pelan, RPM-nya naiknya pelan. Nah, maka dari itu kalau pakai roller berat seperti itu, kalau ketika dia trek panjang, dia nafasnya kayak nge-flat naik gitu loh. Jadi kayak dia ngisi terus, masih belum berhenti. Beda kalau misalnya roller ringan buat trek panjang, dia langsung naik udah bis peak power sudah. Apa sih ada grafik turunnya. Tapi kalau yang kayak gini berat, dia pasti kayak ngurut lah, naiknya tuh ngurut set gitu. Itu yang perlu kita pahami. Kalau di Prabs Garage pasti saya bilangin kayak gitu. Jadi ketika konsumen pengen memberikan sebuah keinginan untuk upgrade CVT, mereka wajib mengenali kamu pengen ke arah mana mas, tapi ini seperti ini mas. Misalnya ada yang ngeyel, oh iya silahkan, nggak apa-apa, tapi misalnya nanti kenapa-napa, saya sudah peringatkan motor Anda akan jadi kayak gini. Ora apa-apa mas, gas ke. Ini ada kemarin yang punya Scoopy, langsung pengen pulangin lagi. Ya, apa itu? Kenapa itu? Yang satu dia pakai roller berat, tapi di dalam kota susah. Sedangkan yang satu pengennya ngebut, pakainya rollernya ringan, kampas gandanya panjang dari Daytona. Ya sudah, jadi kualik. Padahal saya udah mewanti-wanti. Lah kamu tahu semua ini dari mana mas? Saya sebelum nge-YouTube itu saya sebetulnya banyak berrekreasi sendiri ya, bernostalgia, berhappy ria sendiri, ngeriset sendiri. Dulu masih belum punya impact, zaman itu masih pakai tracker biasa. Yang punya impact dulu di bengkel yang ngajarin saya gitu. Ya boy kok ireng-ireng gitu. Nah misalnya jadi gitu, ketika ini diputer, nah
Kalau pakai tangan bisa sekilas nggak hampir sama lah kalau pakai tangan, tapi kalau misalnya secara sudah diaplikasikan di motor dia pasti akan berbeda lontarannya, berat dan ringan. Jadi tentukan pilihan kalian ketika kalian ingin upgrade CVT. Jangan terperangkap iklan-iklan ya. Ini saya nggak beriklan, saya bilang apa adanya. Monggo silahkan, keinginan Anda mau ke arah mana tentukan dulu ya, dengan catatan kondisi mesin bagus ya. Terus mas, misalnya ini kita masuk kipasnya kok over dari crankcase ya, ini super puli kematian ini ya. Nah terus mas, misalnya ada lagi dari subscriber itu yang pengen menyilang roller tapi pakai rollernya top, settingan top roller. Nah itu kebetulan kok di tempat saya pulinya udah saya bubut semua ya, saya udah bubut semua itu. Oh ya udah saya bubut semua. Yang masih standar kok kebetulan sudah tidak ada atau belum ada ya, mungkin kita coba cari. Gresek nggak ada. B65 ini juga nggak ada. Ini biasanya itu ada tulisan T gitu Pak. Aku pernah, ya nggak pernah, beberapa kali ngonangi. Jadi di logonya ini ada T-nya ini loh. Di sini ada kecil T. Kan nggak ada ya. Mungkin di beberapa motor aja ya. Ini kebetulan wis tak apa? Jikui tak remui. Kalau di Daytona sih nggak ada ya. Ini di yang standarnya PCX 160 nggak ada. Itu nggak ada. Nggak ada unsur T-nya. Nggak ada. Maksudnya itu apa mas? Jadi ini mas, tutup banget. Ada yang pengen nyeting roller itu top, tapi topnya kalau di saya, kalau di Prapsgeres itu gini mas. Top itu banyak serinya ya, banyak serinya. Silakan kalian searching sendiri di Google. Nah, apa di Google, di YouTube itu banyak serinya. Tapi kalau di saya gini, misalnya ini roller ini kita ambil. Nah, 5 gram rata. Ini misalnya ini 10, ini misalnya 14, 14, 14, 14, 14, ini 18. Itu kenapa? Kalau saya nyetingnya gini rollernya. Terus saya pasin ini, titik tengahnya yang ini. Ya, yang ini. Titik tengahnya yang ini. Ini ada nggak tuh ini nih? Oh, ini ada ini. Apa ini? G apa ini? Nah, ini jadi gini ya, kita coba. Kita lukir. Nah, jadi gini kalau saya ini di paling berat sebelah kiri. Ini kenapa? Ini bagi saya ini ngincer buat happy-happyan, itu ngincer putaran trek panjang top speed. Itu berbeda kalau misalnya apa buat trek harian Bangjo lawan lampu merah itu kayak gini jelas gak enak. Karena buka tutupnya roller itu nggak imbang. Ini berat, ini ringan. Pasti karena ada melence, pislet bagian sini kandas. Ya, ini bagian ini yang ada logo ini saya akumulasikan atau saya jodohkan di krukasnya ini. Nah, krukasnya ini ada titik ini. Aduh, udah diingetin beli tripod tak masih susah ya saya tuh ya. Nah, ini kecil ini, nih titik ini. Titik itu nyambung sama itu si piston. Nyambungnya gimana mas? Misalnya kita pasin ya, ini kita pasin maju. Aduh, wes karatan guys. Nah, ini pasin maju. Ini udah paling maju. Ini udah pas paling maju ya, udah paling maju. Ya beda kan, nih titiknya segini. Jadi dia enggak, ini kalau lurusnya segini ya, ini lurus. Iya, dia ada di sebelah kiri persis.
sebelah kiri persis. Enggak bang, ini agak naik, kayak kalau jarum jam ini di angka 10 titiknya ini. Nah itu mungkin Anda seperti saya ya, itu sudah mulai rabun. Kalau saya itu silinder. Nah jadi gitu, pas ini top, ini di top, ini di posisi top, ini di posisi sebelah kiri, titiknya ini sebelah kiri menandakan top. Itu saya ambil ini. Nah yang ini ada, ini dipasang di sini. Misalnya Mas contohnya dong ya, si lampletku nang gitu. Nah misalnya ini ya. Nah begini, kelihatan nggak? Sorry lali nek kayak ngerekam. Nah ini gini, tadi udah kelihatan ya. Nih saya ulangi, tuh yang berat ini ada logonya ini sini. Nah harusnya pakai spidol. Ini spidol dijret gitu, spidol baru di ini permanen ya guys, ojo. Nah ya wes saya tak golek sing permanen gitu ya, aku tuku kok. Waktu terus berganti, letak jam pun berbunyi. Oh ya di atas ya guys, ini masih permanen ya. Nanti tak ambil tutup permanen ya, tak ambilin ya nanti di atas ya, kayaknya di atas. Oh ini ya, ini whiteboard. Nah ini whiteboard, saya tak buka. Nah ini kalau versi saya ya, ada yang ngajarin mas kayak gini mas. Pernah satu mekanik ngajarin, dia, kalau Anda tahu dia orang mana, Sedayu Muntilan. Nah ini kurang lebih, harusnya pakai penggaris ya, ini kurang lebih aja. Nah kurang lebih kayak gini. Tak tutup saya anyar ya, mah garing kok, rungkat. Nah ini nih sejajar. Lah kudune iki aku kaya Roro Jonggrang ya, memperkerjakan jin. Nah tuh kelihatan ya, kelihatan sejajar dengan ini, sejajar. Baru kita tungslepkan. Aduh mah kena kerengkasnya kandel. Nah tuh kelihatan kan. Nah begini baru kita kayak gini pasang kipasnya. Nah tapi misalnya ketika habis pasang kipas mau ngimpact, karena ini nggak ada drill buat dudukannya trackernya itu, ini di sumpel gombal. Takutnya kalau ketika di impact nanti ininya belakang malah maju. Kenapa kok bisa gitu bang? Biasanya kalau piece slide-nya jelek gitu ya, dikit lebih gombal gini baru di impact. Nah itu baru settingan top. Kamu pernah pakai ini mas? Yakin pernah pakai ini? Nggak bohong. Saya PCX saya dulu waktu masih 62 pakai settingan kayak gini ya. Pakai settingan kayak gini, tapi belum saya vlog karena itu saya masih suka ngevlog soal PRCVT ya. Dan saya juga masih penasaran, belum memberitahu apa hasilnya kalau kayak gini. Kayak gini buat naik dari Magelang ke arah Kopeng ngos-ngosan. Iya jelas ngos-ngosan. Kayak mesin terlalu banyak meraung. Ya enak, tenaganya enak, tapi kayak ngos-ngosan. Namun ketika sudah di jalan raya itu berasa ada dorongannya tuh enak gitu ya. Itu kalau versi dari saya, kalian pengen tahu seri top gitu. Nah tapi kalau settingan saya itu lebih suka rata semua ya, rata semua, jadi nggak perlu main top atau tidaknya. Ini mohon maaf kalau saya dalam menyeting top ini ada kekeliruan, silahkan evaluasi ya. Ini kalau saya kayak gitu, pernah mas kayak gini, pernah
silahkan rewind YouTube saya, video saya, ada yang saya setting satu roller berat kayak gini, ada itu gitu ya. Oke, jadi kalau nyilang roller mas, saya dari Prapsgeres tidak menyukai silang roller ya, kecuali untuk butuhmu, untuk hobi itu silahkan, banyak ya tutorial caranya juga. Silangnya gimana mas? Ya kalau saya yang pasti yang sebelah sini yang berat, sini yang ringan, karena biar nafasnya nggak habis-habis banget, akselerasinya sih agak dapat, nafasnya nggak habis-habis banget. Tapi kalau misalnya yang berat sini itu kok saya merasakan rada nggak enak ya, rada kurang enak gitu. Oke gitu, ini sudah sangat lama ya, sudah sangat lama. Mungkin dari kalian kalau terlalu lama ya silakan cepetin 1,25 kali ya gitu. Jadi roller tentukan yang berat itu gampang mengembang, gampang apa ngembangnya tuh gampang. Jadi ini tuh jadi apa lebih ngembang dari awalnya segini. Nah dari segini terus ya tuh ngembangnya gini tuh lebih cepat, sedangkan yang roller ringan itu butuh kekuatan lebih untuk menggencet kayak gini, butuh kekuatan lebih ya. Nah tapi ketika di Prapsgeres ini, kalau yang saya gunakan pasti kayak gini nih, kayak interlock gini. Apa interlock marketing, interlock tuh hanya marketing zaman sekarang ya. Silakan, memang itu benar, fakta itu. Tapi bagi saya suka gini, ketika ini kayak gini kan akselerasi, ketika sudah sampai RPM tinggi ya tetap sweet plek, muter ya. Muternya ini tuh beda nggak mas muternya ini? Nah itu yang kita perlu cari tahu. Kalau muternya kipasnya sesuai keruas, cuma ini daya ininya ini pasti beda. Ada juga yang bilang sama, pasti ada yang bilang wah ini Prapsgeres salah gitu ya. Kalau saya menilai ini beda. Jadi memang ini benar dapat dorongan dari si Krukas, tapi ini muternya ini dia punya massa sendiri. Energi apa ya? Sistem gaya inersia kan Krukas. Ini apa ya? Sentrifugal, beda ya. Itu gitu. Bisa lebih kenceng atau lebih pelan. Gitu ya. Oke. Capek ada yang masih mengganjal, perlu evaluasi, silakan di kolom komentar ya, karena saya juga bisa begini karena banyak belajar dan banyak support dari kalian. Oke, terima kasih.